warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kali ini kalian akan belajar bersama saya Elza Dwi Pratiwi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam kelas 9 SMP, yaitu ibadah haji. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian haji. Yang kedua, siswa dapat mengetahui syarat-syarat haji. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui rukun-rukun haji. Yang keempat, siswa dapat mengetahui wajib haji. Dan yang kelima, siswa dapat mengetahui sunnah haji. Setiap bulan Zulhijjah, umat Islam di dunia ini banyak yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang amat dirindukan bagi setiap muslim, baik yang belum pernah maupun yang sudah berkali-kali melakukannya. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa pengertian haji? Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yaitu haji yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syara, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat haji yaitu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, mampu. Rukun-rukun haji. Yang pertama, ihram disertai niat. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Ihram disertai niat, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji. Niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajja, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kedua yaitu wukuf. Hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf. Kemudian yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-larian kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Yang kedua, dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan yang ketiga, dilaksanakan sesudah tawaf. Kemudian yang kelima, tahallul. Tahallul yaitu mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kemudian yang terakhir, tertib.
Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu, atau berurutan. Yang pertama, ihram, yang kedua, wukuf, yang ketiga, tawaf, yang keempat, sa'i, dan yang kelima, tahallul. Kemudian, wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dan atau menyembelih hewan. Adapun wajib haji sebagai berikut. Yang pertama, ihram dari mikot. Ihram dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji atau tanggal 10 bulan haji. Yang kedua, berhenti di Musdalifah. Berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah. Yang ketiga, melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumrah. Melontar 3 jumrah yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keempat, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian sunnah haji. Yang pertama, ifrad, yaitu ihram untuk haji dahulu baru umroh. Yang kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dan yang keenam, masuk ke Ka'bah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, haji adalah mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Yang kedua, syarat wajib haji adalah Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Yang ketiga, rukun haji adalah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang keempat, wajib haji adalah ihram dari mikot, berhenti di Musdalifah, melontar jumrah Aqabah, melontar 3 jumrah, bermalam di Mina, tawaf wada, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian yang kelima, sunnah haji adalah ifrad, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Berdoa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan masuk ke Ka'bah. Alhamdulillah, kita sudah dapat menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran dari saya hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.